Gereja Katolik di wilayah Keuskupan Agung Kupang, khususnya Paroki Mater Dolorosa Soe, menyambut baik keputusan pemerintah tentang pembukaan tempat peribadatan bagi umat dan jemaat pasca tanggap darurat pandemi COVID-19. Romo Alola KPR selaku Pastor Paroki Mater Dolorosa Soe menyatakan siap melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Arya Sandi SIK secara tegas menyatakan siap mengawal pelaksanaan new normal di tempat peribadatan seperti gereja, masjid, dan pura, serta transaksi ekonomi di pasar harian dan mingguan dalam wilayah kabupaten setempat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Gereja Katolik di wilayah Keuskupan Agung Kupang khususnya Paroki Mater Dolorosa Soe menyambut baik keputusan pemerintah tentang pembukaan tempat peribadatan bagi umat dan jemaat pasca tanggap darurat pandemi COVID-19. Romo Alolake yang diwawancarai Kabar Limerai di Rumah Pastoran Paroki Mater Dolorosa Soe mengapresiasi sikap pemerintah memperlakukan aktivitas perayaan kebaktian bagi umat dan jemaat di gereja, masjid, dan pura. Bagi mantan pastor Paroki Santo Paulus Oinlasi yang ramah, murah senyum dan total melayani umat ini bahwa secara internal, Paroki Mater Dolorosa Soe telah menerima surat dari Yang Mulia Bapak Uskup Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang PR tentang pedoman pelayanan pastoral di masa new normal di wilayah Keuskupan Agung Kupang. Inti dari surat itu, kata Romo Alo, bahwa Gereja Katolik menyambut baik keputusan pemerintah yang memberi ruang pelayanan peribadatan secara terbuka bagi umat. Gereja Katolik memaknainya sebagai bentuk membangun persekutuan gerejani ke arah perubahan sosial yang konstruktif, edukatif, dan kuratif. Pihak gereja sudah diberi ruang untuk membuka kembali tempat ibadah untuk perayaan misa dan kebaktian. Paroki Mater Dolorosa sendiri seperti apa? Untuk pembukaan rumah ibadat kita siap. Artinya sebelum itu minggu kemarin saya sudah undang DPP, kami sudah rapat dan kami ada beberapa keputusan dan besok kita akan tindak lanjuti lagi itu dengan menyampaikan itu ke ketua-ketua wilayah, para ketua KUB, sehingga mereka akan jalan seperti yang pembagian nanti yang kita sudah itu. Kita akan misa tidak seperti yang dulu lagi, tapi kita akan perbanyak misa. Jadi dulu hanya 2 kali, kita akan perbanyak itu menjadi 6 kali. 6 kali dengan pembagiannya itu kita akan misa per wilayah. Nah, wilayah-wilayah yang kecil kita gabung 1-2 wilayah, 3 wilayah. Kebetulan di pusat prokis ini kita ada 12 wilayah. Ada 12 wilayah, ada wilayah yang besar itu dia sendiri. Kita minta dia sendiri dan itu kita akan bagi. Jadi hari Sabtu itu nanti kita satu kali misa. Terus hari Minggu itu 5 kali. 5 kali misa. Jadi kalau dulu 6:30 baru kita mulai dengan kondisi baru ini, kita akan mulai dengan jam 6, jam 6, 7:30, jam 9 itu untuk pagi. Terus sore itu jam 4 dan itu 3:30 dan jam 5 nanti. Jam 5 itu untuk hari Minggu. Tapi artinya kesiapan kita bahwa kita siap. Nah, untuk antisipasi itu dengan berbagai macam hal yang itu, salah satu itu juga bangku-bangku di dalam gereja kita akan keluarkan separuh. Kita akan taruh separuh di luar dan di depan gereja. Besok ini saya akan sampaikan ke para ketua KUB dan ketua wilayah bahwa kita akan tarik tambah lagi 6 atau 7 meter di depan gereja untuk bangku-bangku gereja yang di dalam. Kita akan keluarkan sebagian di luar dan kursi-kursi juga kita akan susun di luar dengan jarak dengan yang ada. Ya, seperti yang sudah diminta itu bahwa 1 meter itu kita akan antisipasi. Sudah siap itu untuk sementara ini tempat cuci tangan itu ada 2. Tapi saya rasa masih kurang. Karena itu sebenarnya saya masih itu bahwa besok setelah pertemuan saya akan minta tukang las untuk itu. Kebetulan saya minta untuk melas tempat lagi untuk cuci tangan ini. Ya, saya rencana itu paling kurang itu 4 nanti kita akan siapkan di depan, karena pintu juga kita hanya akan buka 1 pintu. Kita hanya akan buka 1 pintu gerbang, untuk masuk keluarnya hanya boleh lewat situ. Kita tidak akan buka
seperti yang dulu untuk buka 2 atau 3 itu kita hanya masuk lewat satu pintu. Nah, terus itu ya kita masih butuh lagi itu paling kurang 3. 3. Memang di sana itu dia punya tempat yang nanti, tapi mungkin nanti kita akan kelas dia punya tempat itu. Tapi itu lalu selain itu alat ini pengukur suhu, alat tes suhu ini itu juga mungkin kita butuh, artinya sangat kita butuh itu. Kita butuh itu, dan yang lain itu mungkin kita juga akan minta bantuan dari pihak keamanan, Pol PP, TNI, Polri untuk bantu kita. Mungkin ya satu orang tapi ada di situ supaya ketika ada umat yang ya anggap sedikit itu kalau misalnya tidak terima dengan kondisi itu, tidak ikut protokol COVID, mungkin itu akan kita dibantu dengan pihak keamanan untuk sedikit apa. Tapi saya yakin bahwa umat pasti akan taat. Saya yakin umat pasti akan ikut karena sudah sangat rindu, sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan kita tidak misalnya, saya yakin umat akan dengar ketika saya omong. Kita akan himbau dan sesuai dengan edaran Bapak Usut juga untuk kembali nanti rumah-rumah ibadat yang dibuka. Beberapa poin itu kami sudah bicarakan minggu lalu. Dan besok ini kita pertemuan, saya akan tegaskan itu lagi untuk Ketua KUB dan Ketua Wilayah. Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Arya Sandi SIK secara terpisah di ruang kerjanya menegaskan, siap mengawal kebijakan pemerintah membuka aktivitas publik di bidang keagamaan dan sosial pada masa new normal. Lulusan Akabri Angkatan 95 ini menegaskan, Polres Timur Tengah Selatan siap mengawal pembukaan pelayanan peribadatan di gereja, masjid dan pura serta transaksi ekonomi bisnis di pasar harian dan pasar mingguan dalam wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, tentunya dengan mempedomani protokol kesehatan COVID-19. Tertipkan itu kebijakan new normal yang di Jakarta ya. Makanya di pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat fasilitas publik, TNI Polri turun langsung. Nah, kita terjemahkan itu menjadi perintah buat seluruh TNI dan Polri, termasuk di tempat kita ini. Makanya pelaksanaan new normal nanti yang ditetapkan oleh pemerintah, tugasnya kita adalah menjaga orang-orang itu tertib dengan aturan itu. Nah, kita akan gandeng TNI Polri, Satpol PP, Linmas di desa, BPBD, sama-sama nanti kita pantau berjalannya itu. Nah, dengan kita polanya mungkin dengan patroli, mengecek langsung, menegur apabila ada yang kemudian menyalahi protokol kesehatan. Gitu. Tapi sekali lagi harus ada regulasi sebagai pegangan kita yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk himbauan atau apalah bunyinya gitu ya. Nah, dan kita melakukan itu bertahap. Kemarin rapat itu kita bahas new normal. New normal itu ada fase-fasenya. Tidak semua langsung buka 100%. Nah, kalau kita nyikapi dari kebijakan pusat adalah tempat peribadatan dan perekonomian harus berjalan. Nah, kita terjemahkan itu tempat ibadah dan pasar. Ini yang paling fatal yang menjadi fase pertama yang harus kita bicarakan pada saat penerapan new normal. Artinya silakan itu dibuka apabila memang sudah ada regulasi dari Bupati. Nah, tugas polisi, TNI dan aparat yang lain itu memastikan bahwa protokol kesehatan ditaati oleh masyarakat. Nah, baik oleh pengurus tempat ibadah maupun jemaah. Baik itu pelaku pasar di pasar yang punya toko maupun pembeli yang datang. Nah, jadi tugas kita adalah itu, menertibkan itu, mengingatkan itu. Nah, dan masih banyak sebenarnya regulasi-regulasi yang mengikuti kita. Misalnya di polisi ini sudah ada aturan, ada undang-undang kesehatan, ada KUHP. Kapan kamu tidak mengikuti perintah petugas yang sah, maka ada pasal tersendiri yang akan kena. Mulai dari pasal ringan sampai bisa penjara 7 tahun ketika mereka melawan. Kan misalnya ada masyarakat, kita arahkan dia supaya tertib di situ, gunakan masker dan segala macam. Dia menolak bahkan melawan petugas, terus dia misalnya mengeroyok petugas, itu 7 tahun penjara itu. Ada regulasi sendiri gitu. Tapi maksud saya regulasi yang bentuk kebijakan pemerintah daerah ini memang harus segera ada untuk menurunkan. Yang jelas untuk TNI Polri saya pastikan kita siap untuk mengawal apapun kebijakan pemerintah. Karena kita menerjemahkan dari awal tadi perintah Presiden. Ketika pemberlakuan new normal di pusat sana,
beliau secara gamblang memerintahkan TNI Polri supaya turun langsung menghentikan. Itu juga kita akan terapkan. Polcelere Kabar Limurai mewartakan.